Di suatu malam, di Rumah Sakit Harapan Sejahtera, hanya suara langkah kaki perawat dan bunyi monitor pasien yang terdengar di lorong-lorong sunyi. Di antara para petugas yang berjaga, ada Livia, seorang perawat baru yang ditugaskan di lantai 3. Lantai yang katanya memiliki banyak cerita misterius. Livia mencoba mengabaikan perasaan gelisahnya. Ia sudah sering mendengar cerita dari rekan-rekannya tentang suara-suara aneh di bangsal kosong. Tapi ia menganggapnya hanya sebagai lelucon untuk menakut-nakutinya. Namun, malam ini terasa berbeda. Saat ia melewati lorong menuju ruang perawatan, suara tangisan lirih tiba-tiba terdengar. Tangisan seorang bayi. Livia menghentikan langkahnya. Ia melirik ke sekeliling, memastikan suara itu berasal dari salah satu ruangan. Namun, ia tahu betul bahwa bangsal di ujung lorong sedang kosong. Tidak ada pasien yang dirawat di sana. Jantungnya berdegup lebih kencang. Mungkin ada pasien baru yang belum ia ketahui, atau mungkin ada seorang ibu yang baru melahirkan dan membutuhkan bantuan. Dengan ragu, ia melangkah ke depan pintu bangsal yang sedikit terbuka. Tangisan itu semakin jelas. Perlahan, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu lorong. Beberapa tempat tidur tampak rapi. Tidak ada tanda-tanda ada pasien di sana. Namun, suara tangisan itu masih terdengar. Livia menelan ludah. Ia mengikuti suara itu hingga ke sudut ruangan, tempat sebuah inkubator bayi yang seharusnya kosong berada. Dengan tangan gemetar, ia mengintip ke dalam inkubator itu. Kosong. Tidak ada bayi di sana, tapi tangisan itu masih terdengar jelas. Seperti ada yang menangis tepat di samping telinganya. Livia mundur perlahan. Napasnya memburu. Ia ingin keluar dari ruangan ini secepatnya. Namun, saat ia berbalik menuju pintu, seorang wanita berdiri di sana. Rambutnya panjang dan kusut. Wajahnya tertutup bayangan. Dan dalam keheningan yang mencekam, wanita itu berbisik dengan suara pelan yang menggema di seluruh ruangan. "Tolong, kembalikan bayiku." Livia terpaku di tempatnya. Wanita itu masih berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku seperti patung. "Tolong, kembalikan bayiku." Suara itu lirih, tetapi menggema di ruangan yang kosong. Jantung Livia berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin berlari keluar, tetapi tubuhnya terasa lemas. Lalu, tiba-tiba lampu di ruangan berkedip, menciptakan bayangan panjang di dinding. Dan saat kilatan cahaya terakhir menyala, wanita itu menghilang. Tangisan bayi pun ikut lenyap, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Livia menelan ludah dan bergegas keluar dari bangsal itu. Ia hampir menabrak Suster Rina, perawat senior yang sedang berjaga. "Astaga, Livia, kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Suster Rina. Livia masih terengah-engah. "Suster, saya tadi mendengar tangisan bayi di bangsal kosong dan saya melihat ada seseorang." Suster Rina tiba-tiba terdiam. Raut wajahnya berubah serius. "Kamu dengar suara bayi?" tanyanya pelan. Livia mengangguk. "Ya, dan ada seorang wanita berdiri di pintu. Dia bilang, 'Tolong kembalikan bayinya.'" Mata Suster Rina membesar. Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam lengan Livia dengan erat. "Kamu harus tahu sesuatu," katanya dengan suara lebih pelan. "Lantai ini pernah menjadi saksi sebuah tragedi yang menyedihkan." Livia merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. "Tragedi apa, Suster?" Suster Rina menghela napas, lalu menatapnya dengan sorot mata sendu. 5 tahun lalu, ada seorang ibu yang kehilangan bayinya di ruang bersalin. Bukan karena sakit, tapi karena bayinya dicuri. Livia terkejut. "Dicuri?" Suster Rina mengangguk. Ibu itu sangat terpukul. Setiap malam, dia menangis dan berteriak mencari bayinya. Dia bahkan tidak mau meninggalkan rumah sakit. Sampai akhirnya, Suster Rina menggigit bibirnya. Ragu-ragu untuk melanjutkan, Livia menelan ludah. "Sampai akhirnya apa, Suster?" Suster Rina menunduk.
ibu itu mengakhiri hidupnya di ruang bersalin. Ruangan terasa semakin dingin. Livia bergidik ngeri. Tidak ada yang tahu siapa yang mencuri bayinya. Lanjut Suster Rina. Tapi sejak saat itu, setiap malam, suara tangisan bayi selalu terdengar dari bangsal kosong. Dan beberapa perawat pernah melihat sosok wanita yang mencari bayinya. Seperti yang kamu lihat tadi, Livia merasa dadanya sesak. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam cerita ini. Dan sekarang, entah kenapa, ia merasa wanita itu sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Malam itu, Livia tidak bisa tidur. Kata-kata Suster Rina terus terngiang di pikirannya. Ibu itu mengakhiri hidupnya di ruang bersalin. Livia membayangkan betapa hancurnya perasaan seorang ibu yang kehilangan bayinya. Apakah itu sebabnya arwahnya masih berkeliaran karena ia belum bisa menerima kenyataan? Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Siapa yang mencuri bayi itu? Perasaan tidak tenang mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Keesokan paginya, di sela waktu istirahat, Livia pergi ke ruang arsip rumah sakit. Ia berharap bisa menemukan catatan tentang kasus ini. Saat membuka laci berisi dokumen lama, tangannya berhenti pada satu berkas yang sudah menguning. Nama pasien Ayu Puspita Dewi, tanggal masuk 5 Mei tahun 2019. Diagnosis persalinan normal. Keterangan, bayi lahir dalam kondisi sehat. Ibu mengalami depresi pasca persalinan. Pasien ditemukan meninggal di ruang bersalin. Pada 7 Mei tahun 2019, Livia menggigit bibirnya. Ini pasti ibu yang ia lihat tadi malam. Namun, ada satu hal aneh. Tidak ada catatan tentang bayinya. Setelah lahir, tidak ada keterangan apakah bayi itu meninggal atau diadopsi. Seolah-olah bayi itu memang hilang tanpa jejak. Saat Livia masih menelusuri dokumen itu, tiba-tiba suara notifikasi terdengar dari ponselnya. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Livia mengernyit bingung. Perlahan, ia membuka pesan itu. Tolong, aku. Jantungnya berdegup kencang. Pesan itu diikuti oleh sebuah foto. Dengan tangan gemetar, Livia mengetuk layar untuk membuka gambar. Foto itu menampilkan tulisan di dinding ruang bersalin yang tampaknya terukir dengan goresan tajam. Dan tulisan itu berbunyi, "Aku hanya ingin anakku kembali." Darah Livia seakan membeku. Siapa yang mengirim pesan ini? Lebih mengerikan lagi, ketika ia mengangkat kepalanya di cermin ruang arsip yang berada di depannya, ia melihat sesuatu. Seorang wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Sebelum Livia sempat berteriak, wanita itu berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Kamu yang harus menemukannya." Livia membeku. Sosok wanita berambut panjang masih terlihat jelas di cermin ruang arsip, berdiri tepat di belakangnya. "Kamu yang harus menemukannya." Suara itu terdengar lirih, penuh kesedihan. Dengan napas tertahan, Livia memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menatap cermin, wanita itu masih ada di sana. Livia tersentak. Buru-buru berlari keluar dari ruang arsip. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengatur napasnya. Tetapi pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Wanita itu jelas ingin sesuatu darinya. Tapi kenapa harus dia? Livia mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam, lalu melihat kembali ponselnya. Pesan yang tadi diterimanya masih ada. "Aku hanya ingin anakku kembali." Siapa yang mengirim pesan ini? Nomor yang tertera tidak ada namanya. Hanya deretan angka tak dikenal. Saat ia hendak menutup ponselnya, sesuatu yang aneh terjadi. Layar ponselnya berkedip, lalu tiba-tiba mati. Namun, sebelum benar-benar padam, ada satu hal yang sempat terlihat di layarnya. Pantulan wajah seorang wanita yang sedang menatapnya dari balik bahunya sendiri. Livia terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar. Ia tahu sekarang
Arwah ibu itu benar-benar ingin dia menemukan sesuatu, dan satu-satunya tempat untuk mencari jawabannya adalah ruang bersalin. Tempat wanita itu mengakhiri hidupnya. Dengan perasaan was-was, Livia bangkit dan berjalan menuju lantai 3. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. Saat ia mencapai pintu ruang bersalin, tangannya gemetar saat hendak membukanya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka sendiri dengan suara decitan panjang. Di dalam, ruangan itu gelap dan sunyi, tapi di tengah ruangan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah cermin besar yang sudah buram berdiri di pojok ruangan, dan di permukaannya samar-samar terlihat tulisan yang tergores dengan kasar. Livia melangkah lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia cukup dekat untuk membaca tulisan itu, matanya membesar. Tulisan itu berbunyi, "Bayi itu masih hidup." Seketika, udara di ruangan menjadi lebih dingin, dan di telinganya terdengar bisikan pilu seorang wanita. "Tolong temukan dia." Livia terpaku di depan cermin. Tulisan yang tergores di permukaannya tampak jelas. Bayi itu masih hidup. Pikiran Livia kacau. Bagaimana mungkin jika bayi itu masih hidup? Di mana dia sekarang? Udara di ruangan semakin dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Napasnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. "Tolong temukan dia." Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Livia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali menatap cermin, sesuatu bergerak di dalam pantulannya. Sebuah bayangan samar muncul di belakangnya. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun rumah sakit yang sudah kotor dan berdebu. Mata wanita itu kosong. Wajahnya penuh kesedihan. Livia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke suatu arah. Livia mengikuti arah tangan itu. Jari wanita itu menunjuk ke lemari arsip di pojok ruangan. Livia menelan ludah. Tangannya gemetar saat melangkah mendekati lemari tua itu. Debu menempel tebal di permukaannya, seolah sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Dengan hati-hati, ia membuka pintunya. Di dalam hanya ada beberapa berkas lama dan sebuah kotak kecil berwarna merah. Jantung Livia berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah gelang bayi berwarna biru dengan tulisan nama kecil yang hampir pudar. "Bayu." Livia mengernyit. "Bayu? Apakah ini nama bayi yang hilang?" Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara keras terdengar dari belakangnya. Pintu lemari arsip tiba-tiba menutup sendiri, seolah ada yang marah karena rahasianya terbuka. Livia tersentak mundur, menatap ke cermin lagi. Wanita itu masih ada di sana, kini dengan air mata mengalir di pipinya. Livia menggenggam erat gelang bayi itu. Ia tahu sekarang wanita ini bukan ingin menakutinya. Ia hanya ingin bayinya ditemukan. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang mencuri Bayu? Dan di mana dia sekarang? Livia harus mencari tahu. Livia menggenggam erat gelang bayi yang ditemukannya. Nama di gelang itu Bayu. Terus terngiang di kepalanya. Jika bayi itu masih hidup, maka seseorang telah menyembunyikannya selama ini. Tapi siapa? Livia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan mencari catatan lama rumah sakit. Ia kembali ke ruang arsip, berharap menemukan informasi tentang kelahiran bayi bernama Bayu. Namun, saat ia membuka berkas kelahiran tahun 2019, sesuatu yang aneh terjadi. Nama Bayu tidak ada di daftar kelahiran. Livia memeriksa ulang, membaca setiap nama dengan teliti. Tapi, tidak ada satupun bayi bernama Bayu yang tercatat lahir pada tanggal tersebut. Seolah-olah bayi itu tidak pernah ada. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin rumah sakit ini memiliki catatan lengkap untuk semua kelahiran, kecuali ada seseorang yang sengaja menghapusnya.
Livia menatap gelang bayi di tangannya. Jika nama ini benar, maka satu-satunya orang yang bisa membuktikan keberadaan Bayu adalah para dokter dan perawat yang bertugas saat itu. Ia segera mencari daftar staf rumah sakit tahun ke-2019. Matanya bergerak cepat hingga berhenti pada satu nama. Dr. Adrian, dokter spesialis kandungan. Livia mengenal nama itu. Dr. Adrian masih bekerja di rumah sakit ini. Meskipun sekarang sudah jarang menangani persalinan. Tanpa pikir panjang, ia segera menuju ruang dokter di lantai 2. Saat tiba di sana, ia mengetuk pintu dengan gugup. Masuk, terdengar suara dari dalam. Livia membuka pintu dan melihat seorang pria berusia sekitar 50-an dengan rambut yang sudah mulai memutih. Dr. Adrian sedang duduk di mejanya, membaca beberapa dokumen. "Livia?" tanyanya heran. "Ada yang bisa saya bantu?" Livia menggigit bibirnya. "Dok, saya ingin bertanya tentang seorang pasien yang pernah melahirkan di rumah sakit ini 5 tahun lalu." Dr. Adrian mengernyit. "Siapa namanya?" Livia mengambil napas dalam. "Ayu Puspita Dewi." Mata Dr. Adrian langsung berubah. Tangannya yang tadi memegang pena kini diam di atas meja. Livia bisa melihat sesuatu di matanya, kecemasan. "Livia," kata Dr. Adrian dengan suara lebih pelan, "kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia?" Livia ragu sejenak, tetapi kemudian menunjukkan gelang bayi yang ditemukannya. "Saya menemukan ini di ruang bersalin. Saya pikir ini milik bayinya yang hilang, Bayu." Dr. Adrian langsung berdiri. Wajahnya pucat. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" "Di lemari arsip di ruang bersalin," jawab Livia jujur. Dr. Adrian menghela napas berat. Ia terlihat bimbang, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Livia, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu pahami," katanya pelan. Livia menatapnya tajam. "Dok, saya hanya ingin tahu satu hal. Apakah Bayu benar-benar masih hidup?" Dr. Adrian terdiam. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan di antara mereka. Lalu, akhirnya ia menjawab dengan suara nyaris berbisik. "Ya, Bayu masih hidup." Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong rumah sakit. Seperti suara besi dipukul berulang kali. Livia dan Dr. Adrian saling berpandangan. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Lampu di ruangan mulai berkedip-kedip, dan suara tangisan bayi yang memilukan menggema di seluruh lantai. "Ibu!" Livia membeku. Suara itu berasal dari lorong rumah sakit, dan kali ini semua orang bisa mendengarnya. Tangisan bayi itu menggema di seluruh lantai, membuat bulu kuduk Livia berdiri. "Ibu!" Suaranya begitu menyayat hati, seolah berasal dari dunia lain. Dr. Adrian menegang. Ia segera berjalan ke pintu dan mengintip keluar. Lorong rumah sakit yang biasanya terang, kini tampak lebih suram, dengan lampu yang berkedip-kedip tak beraturan. Beberapa perawat berlari panik, mencoba mencari sumber suara. Livia menelan ludah. "Dok, kita harus mencari tahu suara itu berasal dari mana." Dr. Adrian menggeleng cepat. "Tidak, Livia. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur lebih jauh." Tapi belum sempat Livia membalas, tiba-tiba lampu di seluruh lantai padam total. Suasana langsung berubah mencekam. Di tengah kegelapan itu, suara tangisan bayi semakin jelas, diikuti suara langkah kaki kecil yang berlari di lantai koridor. "Ibu, di mana ibu?" Livia merasakan napasnya tercekat. Ini bukan tangisan biasa. Tiba-tiba sesuatu bergerak di ujung lorong. Bayangan kecil berlari cepat ke arah mereka. Livia bisa melihatnya dengan jelas. Sosok anak kecil berbaju putih, tubuhnya samar, berlari sambil menangis. Dan yang lebih menyeramkan, di belakang anak itu ada sesosok wanita berambut panjang mengejarnya dengan langkah terseok-seok. Livia mundur selangkah. "Dok, kita harus pergi dari sini." Dr. Adrian menggenggam lengannya erat. "Jangan bergerak, jangan buat suara." Tapi terlambat, anak kecil itu berhenti berlari dan menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Lalu ia menunjuk ke arah Livia. "Kamu yang menemukanku. Kamu harus membawaku ke ibu." Livia merasa tubuhnya lemas.
Dan sebelum ia bisa merespon, wanita di belakang anak itu tiba-tiba melayang ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Livia dan Dr. Adrian langsung jatuh ke lantai saat angin kencang berhembus. Pintu-pintu ruangan di sepanjang lorong bergetar keras, dan suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan memilukan. "Anakku, kembalikan anakku!" Dr. Adrian menunduk, gemetar. "Livia, kita harus pergi sekarang." Tapi Livia tidak bisa bergerak. Pikirannya dipenuhi satu hal. Bayi itu memang masih hidup, dan kini arwah ibunya tidak akan berhenti sampai dia menemukannya. Livia dan Dr. Adrian berlari menyusuri lorong rumah sakit yang masih diliputi kegelapan. Jeritan pilu wanita itu terus terdengar di belakang mereka, membuat jantung Livia berdetak kencang. "Anakku, kembalikan anakku." Livia menoleh sekilas dan melihat sosok itu. Wanita berambut panjang dengan mata kosong, wajahnya penuh luka dan darah kering. Ia melayang di udara, tangannya terulur, seolah ingin meraih sesuatu yang hilang. Mereka tiba di tangga darurat. Dr. Adrian buru-buru menarik Livia masuk dan menutup pintu di belakang mereka. Suasana sangat hening. Suara jeritan itu lenyap seketika. Livia mencoba mengatur napas. "Dok, siapa yang mengambil Bayu?" Dr. Adrian bersandar di dinding, wajahnya penuh kecemasan. "Aku tidak bisa menjelaskannya di sini." "Tidak bisa atau tidak mau?" Livia menatapnya tajam. "Bayu masih hidup kan? Di mana dia sekarang?" Dr. Adrian terdiam, lalu menghela napas panjang. "Livia, 5 tahun lalu, ada seseorang yang tidak ingin bayi itu bertahan hidup." Livia mengernyit. "Apa maksudnya?" Dr. Adrian menggenggam kepalanya. "Setelah Ayu melahirkan, dia mengalami depresi berat. Suaminya tidak ingin memiliki anak itu." Livia menelan ludah. "Jadi suaminya yang membuang Bayu?" Dr. Adrian menggeleng. "Tidak, bayi itu tidak dibuang, tapi seseorang telah mengambilnya dari rumah sakit ini." Jantung Livia berdegup kencang. "Siapa?" bisiknya. Dr. Adrian menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Direktur rumah sakit ini." Livia membeku. "Apa?" Dr. Adrian melanjutkan. "Direktur rumah sakit saat itu Dr. Rahmat. Dia orang yang berpengaruh. Dia tidak bisa memiliki anak. Jadi, dia mengatur segalanya. Bayi itu dinyatakan hilang. Tapi sebenarnya, dia diadopsi secara diam-diam. Jadi Bayu tidak mati. Dia tumbuh dalam keluarga lain tanpa tahu siapa ibu kandungnya." "Siapa orang tua angkatnya sekarang?" tanya Livia dengan suara bergetar. Dr. Adrian terdiam sesaat sebelum menjawab. "Bayu adalah anak Direktur Rahmat sekarang." Livia membelalakkan mata. Sebelum ia bisa merespons, tiba-tiba pintu tangga darurat terbuka lebar, dan di depannya, sosok wanita itu kembali muncul, menatap Livia dengan mata penuh kesedihan. "Tolong, kembalikan anakku." Livia terpaku. Sosok wanita itu berdiri di ambang pintu tangga darurat. Tubuhnya kurus dan pucat, matanya kosong, penuh kesedihan. "Tolong, kembalikan anakku." Livia bisa merasakan kepedihan dalam suara itu. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah ibu yang kehilangan anaknya dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dr. Adrian berdiri di samping Livia. Wajahnya tegang. "Livia, kita harus pergi dari sini." Tapi Livia tidak bergerak. Ia menatap wanita itu, lalu perlahan mengangkat tangan, mencoba berkomunikasi. "Bu, aku akan menemukan Bayu. Aku janji." Mata wanita itu membesar. Sesaat, lorong terasa lebih dingin. Lalu, tiba-tiba ia tersenyum. Tapi senyumnya penuh kesedihan. Tubuhnya mulai menghilang perlahan, berubah menjadi kabut tipis yang berputar-putar sebelum menghilang sepenuhnya. Livia menarik napas dalam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa jam kemudian, Livia dan Dr. Adrian berdiri di depan rumah mewah milik Dr. Rahmat, mantan direktur rumah sakit. Di dalam rumah ini, Bayu tumbuh tanpa tahu siapa ibu kandungnya.
Livia mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Mereka berjalan menuju pintu utama dan menekan bel. Tak lama kemudian, seorang wanita membuka pintu. "Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin bertemu dengan Dokter Rahmat," ujar Livia. Wanita itu mengerutkan kening. "Bapak sedang tidak di rumah. Tapi, ada yang bisa saya sampaikan?" Dokter Adrian melangkah maju. "Kami ingin bertemu dengan anaknya, dengan Bayu." Wajah wanita itu berubah. "Maaf, tapi saya tidak bisa mengizinkan." Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar dari dalam rumah. "Siapa, Bu?" Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun muncul di belakang wanita itu. Livia langsung tahu, itu Bayu. Mata Bayu menatap langsung ke arah Livia. Dan saat itu juga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayu tiba-tiba menangis. Tangisannya begitu keras, begitu menyayat hati, persis seperti suara tangisan yang menggema di rumah sakit. Livia merinding. Ini bukan kebetulan. Bayu menangis bukan karena takut. Ia menangis karena jiwa ibunya ada di sini. Tangisan Bayu menggema di udara. Suara itu begitu menyayat hati, membuat Livia dan Dokter Adrian merinding. Wanita yang membuka pintu, istri Dokter Rahmat itu, terlihat kebingungan. "Bayu, ada apa, Nak?" Bayu terus menangis. Tapi bukan tangisan biasa. Ini seperti panggilan, seperti ia merasakan kehadiran seseorang yang tidak terlihat. Livia tahu, ini saatnya. "Bayu, kamu tahu siapa aku?" Bayu terisak dan menggeleng. Livia menghela napas dalam. "Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu tentang ibumu yang sebenarnya." Mata istri Dokter Rahmat melebar. "Apa maksud?" Dokter Adrian akhirnya angkat bicara. "Ibu kandung Bayu bukan istri Dokter Rahmat. 5 tahun lalu, anak ini diambil dari rumah sakit secara ilegal. Ibu kandungnya meninggal karena depresi setelah kehilangan Bayu." Wanita itu tertegun. "Itu tidak mungkin." Livia menatap Bayu dengan lembut. "Bayu, ibumu sudah lama mencarimu." Seakan memahami, tangisan Bayu mereda. Bocah itu menatap Livia dengan mata berkaca-kaca. Lalu, sesuatu terjadi. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin. Angin berhembus perlahan di dalam rumah, meskipun semua jendela tertutup. Lalu, suara lembut terdengar. "Anakku." Bayu terdiam. Ia menoleh ke belakang, ke arah lorong rumah. Di sana samar-samar terlihat sosok wanita berambut panjang mengenakan gaun rumah sakit yang lusuh. Ia menatap Bayu dengan penuh kasih sayang. Bayu tidak menangis lagi. Ia hanya berdiri diam, menatap sosok itu dengan mata penuh keheranan. Lalu, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh ibunya. Sosok wanita itu tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Ia berlutut, menatap Bayu dalam-dalam. "Maafkan ibu. Ibu terlambat menemukanmu." Bayu tidak berkata apa-apa, tapi perlahan senyuman muncul di wajahnya. Lalu, ia berbisik pelan, "Ibu." Saat itu juga, tubuh wanita itu mulai memudar. Cahaya lembut mengelilinginya. Ia menatap Livia dan Dokter Adrian, lalu mengangguk pelan, seolah berterima kasih. Dan akhirnya, ia menghilang. Tangisan bayi yang selama ini menghantui rumah sakit akhirnya lenyap. Livia tahu, Ibu Bayu akhirnya bisa pergi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Dokter Rahmat akhirnya mengakui segalanya. Bayu tetap tinggal dengan keluarga angkatnya. Tapi kini ia tahu siapa ibu kandungnya. Setiap malam, Bayu selalu menatap langit dan berbisik pelan, "Selamat tidur, Ibu." Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, tidak ada lagi tangisan di lorong rumah sakit itu.